guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Hari ini kita akan membahas satu kasus misterius yang sedang sangat-sangat gempar di negara tetangga Malaysia. Mungkin di masa lampau kalian familiar dengan beberapa kasus misteri yang jatuhnya dari satu kuping ke kuping lainnya, seperti misteri teror kuyang atau kolor hijau. Nah, akhir-akhir ini ada kasus yang cukup mirip sama kasus-kasus tersebut yang sedang terjadi di Malaysia. Kasus yang satu ini di-request oleh seorang neroris asal Malaysia yang bernama Aisyah Usman yang mengirimkan email ke request@nessie@gmail.com berjudulkan Misteri Ketukan di Malaysia. Hi Nessie, I'm from Malaysia. Saya nak request tentang misteri yang melanda di Malaysia nih. Kebelakangan ini kami digemparkan dengan berita ketukan dan ianya merebet ke rumah-rumah yang lain. Bahkan hal ini masuk ke dalam media Malaysia dan juga Indonesia. Hope Nessie dapat buat video tentang ini. Kami masih belum tahu penyebabnya dan siapa yang lakukan, bahkan polis juga tidak tahu. Oke. Thank you Aisyah, dan setelah kita riset dan baca-baca, yes, you're right. Ini adalah kasus yang sangat viral di Malaysia dan Indonesia. Jadi singkatnya guys, topik pembahasan kali ini adalah sebuah misteri di mana banyak warga Malaysia yang akhir-akhir ini mengaku mendapatkan teror berupa ketukan di pintu rumah mereka pada tengah malam atau sekitar subuh-subuh gitu. Nah, awalnya ini cuma terjadi di satu daerah, di Sabak Bernam, Selangor, tapi kemudian terornya tuh meluas ke daerah-daerah lainnya. So, malam ini di Neror kita akan melihat beberapa kasus dan cerita dari orang-orang yang mendapatkan teror ketukan pintu yang mengerikan ini. So, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke. So, misteri teror ketukan pintu ini bermula pada November tahun 2020 lalu di Sabak Bernam, Selangor, Malaysia. Basically, suatu malam pada November tahun 2020 lalu, ada beberapa warga di Sabak Bernam yang tengah malam tiba-tiba pintu rumah mereka itu digedor-gedor keras oleh seseorang atau sesuatu. Nah, kasus ini mulai viral di grup WhatsApp dan Facebook ketika ternyata orang-orang sadar bahwa mereka bukanlah satu-satunya yang digedor-gedor tengah malam. Berbagai postingan pun muncul dari orang-orang yang mengalami hal yang sama. Nah, cerita yang pertama datang dari seorang wanita bernama Nur Rabi Tahani yang bilang bahwa sekitar tengah malam, rumahnya tuh dihebohkan dengan ketukan pintu tanpa sapaan sama sekali. Nah, selain ketukan, dia juga mendengar suara rintihan dan tangisan. Tapi dia nggak melihat ada seorang pun di sana. Nah, cerita yang serupa itu dialami sama Nur Hidayah Salhudin. Ini bahkan lebih seram lagi karena dia mengaku bahwa dia mendengar suara ketukan yang sangat-sangat keras di pintu teras rumahnya di lantai 2 pada jam 2 pagi. Saat itu saya sedang tidur, tiba-tiba ada suara pintu diketuk. Saya langsung bangun karena suaranya cukup keras, kata Nur Hidayah. Nah, awalnya dia tuh mengabaikan suara ini dan dia melanjutkan tidurnya. Namun gak lama kemudian, pintu terasnya tuh terus diketuk dengan sangat-sangat keras, kayak orang marah gitu. Dan Nur yang ketakutan akhirnya gak berani tidur sampai pagi hari. Yang aneh adalah, hanya Nur yang bisa mendengar suara ketukan itu, sementara ayahnya yang tidur di bawah, di lantai bawah, itu nggak dengar apa-apa. Nah, sebenarnya masih banyak banget warga yang mengaku mengalami hal yang sama. Mereka ikut cerita tentang teror ketukan pintu ini, tapi kurang lebih ceritanya sama. Nah, selain cerita-cerita itu, banyak juga nih warga yang akhirnya ngupload rekaman video saat mereka mendengar suara ketukan misterius itu. Kita bakal lihat beberapa. Video yang pertama kita akan lihat ini diunggah ke TikTok oleh akun bernama @t-shirt_pagoda Harold Nizam pada 11 November tahun 2020. Video ini dipost dengan caption misteri ketukan pintu hantu. Gangguan misteri ini dipercaya mulai mengganggu penduduk pada waktu malam. Coba kita lihat. Nah, video yang satu ini banyak banget yang meragukan. Obviously, kelihatan banget ketika ada suara ketukannya itu kameranya ikut bergerak seakan kayak orang yang megang kamera lah yang mengetuk pintunya. Tapi mungkin aja Nizam cuma mau kayak bikin recreation, I don't know. What do you guys think about that video? Coba komen di bawah. Next. Next ada kasus di Alor Gajah, Malaka. Nah, setelah cerita teror ketukan ini merebak gitu ya kemana-mana dan viral banget di sosial media, pada 6 Desember tahun 2020, akun Twitter bernama @thehawky itu mengunggah sebuah video yang berisikan ketukan pintu yang cukup creepy. So, tweetnya berisikan ini, dan inilah isi videonya. Coba kita tonton bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oh no.
kayak nggak ada orang bener-bener. Oh my god. Oh wow, that's super creepy. Aku mencoba untuk mencari kayak cara logis untuk melakukan itu. Apakah mungkin digedor oleh seseorang di kayak bagian kanan dari jendelanya? Karena yang bisa kita lihat di video bener-bener pintu transparan yang tergedor, tapi nggak ada orang yang gedor gitu. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next ada kasus di Johor. Kasus di Johor ini dialami oleh seorang pria bernama Bill Fahmi yang mendapatkan ketukan misterius ini saat dia sedang membuat video dakwah. Berbeda dengan video-video lainnya, video yang satu ini menunjukkan suara ketukan yang bukan datang dari pintu, melainkan jendela di belakangnya Bill Fahmi. Coba kita lihat videonya. Penuh dengan dendam dan kebencian. Ketuk pula dia. Tunggu jap. Ketuk saya Oh, nanti dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, what a beautiful voice. Gimana menurut kalian video Bill Fahmi ini? Apakah menurut kalian reaksinya genuine? Coba komen di bawah. Next ada kasus di Temerloh Jaya, Pahang. Setelah kasusnya tuh merambat dari Selangor ke Malaka, sekarang ada satu kejadian ketuk pintu misterius ini yang terjadi di daerah Temerloh Jaya, Pahang, Malaysia. Jadi ramainya kasus yang satu ini itu berawal dari unggahan video dari para warga sekitar yang merekam kejadian ketuk pintu misterius di sebuah rumah di Taman Temerloh Jaya. Dari judul videonya dikatakan bahwa para penghuni rumah ini, jadi kayak orang-orang yang punya rumah ini, itu terperangkap di dalam rumahnya, nggak bisa keluar. Sementara ada orang-orang yang ketok-ketok pintu dari luar gitu. Nah, mereka akhirnya memanggil seorang ustadz bernama Ustadz Fendi yang didatangkan ke rumahnya untuk membacakan doa-doa. Si ustadz ini malah dilempar pakai botol mineral oleh sesuatu yang tidak terlihat. Coba kita lihat videonya. Oke, ini dari luar rumahnya. Baca doanya. Dia ketuk weh. Tengok dia ketuk pintu. Dia ketuk pintu, tengok. Dia ketuk pintu. Dia kunci lah. Tommy sabar. Istighfar. Dek, istighfar. Nah, di hari yang sama, Ustadz Fendi itu juga mengunggah sebuah video di akun YouTube-nya dengan judul Misteri Ketukan Pintu di Taman Temerloh Jaya. Nah, di video itu Ustadz Fendi cerita bahwa pada 29 Desember tahun 2020, sekitar jam 9 malam, dia tuh mendapat telepon dari sang pemilik rumah yang kedengarannya sangat panik dan ketakutan saat mendapatkan teror ketukan pintu. Ustadz Fendi mengaku bahwa dia juga mendengar suara ketukan keras itu di balik teleponnya. Jadi waktu di telepon tuh dia bisa dengar ada yang gedor-gedor rumahnya sang pemilik rumah. Tanpa pikir panjang, Ustadz Fendi langsung menghampiri rumah tersebut sambil dia merekam kejadiannya. Sama seperti di video yang pertama, Ustadz Fendi cerita bahwa dia tuh dilempar pakai botol air mineral saat dia mencoba membacakan doa di rumah itu. Selain itu, Ustadz Fendi juga cerita bahwa ketika ini terjadi, jadi para penghuni rumah itu, jadi kayak orang-orang yang tinggal di situ tuh nyium sesuatu yang sangat-sangat kuat di bagian belakang rumahnya. Dan saat para tokoh agama ini datang, mereka membacakan doa-doa dan ayat kursi, itu pun tidak cukup untuk langsung menghilangkan gangguan si ketukan pintu itu. Setelah sang ustadz keluar rumah, orang-orang yang tinggal di rumah itu mengaku bahwa mereka melihat 3 sosok misterius yang mengamuk. Mereka mematikan lampu-lampu di dalam rumah itu dan melempar barang-barang yang ada di dalamnya. Coba kita lihat videonya. Oh, ini yang terjadi di dalam rumah ya. Kalau tadi dari luar, ini dari dalam ya. Ganjilan lah berlaku di sini. Bawa kuat sana.
Oh, ada bau. Ada bau kat sana. Jadi ada bau anyir gitu katanya. Di atas situ isteri pula aku malam ni. Ya Allah, selamatkanlah semua kami dan juga keluarga ni. InsyaAllah. Ketika saya cuba membaca ayat-ayat suci, satu botol yang berisi air terpelanting menghala ke arah saya. By the way, ini literally si Ustadz yang ngevlog ya di balik kamera. Hebat. Gangguan makin kuat tengah malam ni. Siapa yang tutup lampu? Tak tahu siapa tutup kan? Dia padam sendiri. Ya Allah. Ada nampak apa-apa tak tadi? Ada nampak? Ha? Dia nampak? Dia mengamuk kat situ? Ya Allah, Tuhanku. Ha? Allahu Akbar. Jadi diberantakin gitu rumahnya. That's scary. Letih lah dan kacau. Lampu dia tutup semua switch ke? Atas dia tutup pula. Dia tutup bawah. Dia tutup yang ni. Oh, dia tutup. Dia tutup yang ni. Ya Allah, Tuhanku. Memang dia ada. So itu berbasis vlognya Ustadz Fendi dari akun YouTube-nya FBI Channel. Sekarang kita masuk ke teori-teori yang beredar. Karena tidak kunjung menemukan titik terang siapa atau apa yang sebenarnya mengetuk pintu warga-warga Malaysia pada malam hari, muncullah beberapa teori dan spekulasi akan apa sebenarnya makhluk ini. Yang pertama adalah pocong. Di video kejadian pintu yang terjadi di Alor Gajah, salah satu akun yang mengaku bisa melihat dengan mata batinnya bilang bahwa sosok yang mengetuk-ketuk itu berbentuk pocong. Pocongnya menurut dia terlihat berdiri sambil mengetuk pintu kaca dengan kepala dan badannya sendiri dari dalam rumah. Oh, I see. That's why kayak yang goyang itu kaca yang di dalam ya. Jadi kayak hantunya di dalam. Menarik. Coba kalian lihat lagi videonya. And what do you think? Mungkin ada dari kalian yang memiliki ilmu yang sama atau kayak indigo or dibuka mata batinnya or I don't know. Apakah kalian melihat sesuatu dalam video ini? Coba ceritakan di bawah. Next ada teori yang cukup populer yang banyak dipercaya oleh orang-orang adalah bahwa ini merupakan aksi dari manusia yang sedang belajar ilmu hitam. Teori yang satu ini sangat-sangat populer kayak aku bilang dan datang dari mulut ke mulut. Banyak orang yang merasa bahwa kejadian ini semua ada kaitannya sama ilmu hitam. Apalagi kejadiannya nggak sekali atau dua kali. Dikutip dari mstar.com dan dream.co.id, seorang warga bernama Amir Syamsul Rijal yang sempat menulis di akun Facebooknya bahwa kejadian ini mungkin terjadi akibat dari seseorang yang tidak bisa mencukupi syarat dalam mempelajari ilmu hitam. Amir juga menambahkan bahwa jika ada rumah yang menerima gangguan ketukan pintu tanpa salam, maka penghuni rumah bisa mendapatkan dampak dari ilmu hitam tersebut. I guess in a sense ini jadi kayak mirip sama babi ngepet mungkin ya, kayak dengan ilmu hitam mereka bisa menghilang dan meneror orang-orang gitu. Haha, meneror. But what do you guys think? Mungkin kayak ilmu hitam? Coba komen di bawah. Next ada teori bahwa ini mungkin adalah jin peliharaan. Teori yang ini datang dari rekaman suara seorang ustadz yang gak mau disebut namanya, yang mengaku sempat mengobrol dengan salah satu makhluk yang gedor-gedor. Dalam rekaman tersebut, sang ustadz ini bertanya, kamu ini sebenarnya makhluk apa? Dan si makhluk menjelaskan bahwa dia ini adalah jin peliharaan yang sangat lapar karena tidak diberi makan oleh tuannya. Selamat malam. Kamu, apa jenis kamu nih? Tapi kamu ada tuan tak? Dia tak bagi aku. Okay, so basically ini adalah 3 teori yang paling populer dipercaya orang. But I would like to propose one more. I obviously understand kalau misalkan kalian merasa bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan secara logis. Tapi aku juga merasa bahwa going over every possibility is a good thing, maybe. Dan mungkin saja kasus ini bisa dijelaskan secara logis juga. Kayak misalkan ada seorang kriminal yang memulai tren ini untuk bikin orang takut dan merasa bahwa lingkungannya tidak aman. Dan ketika mereka melakukan aksi buruknya, orang-orang bakal mikir, oh ya itu hantu gedor pintu. Atau mungkin saja ini dimulai dengan satu kasus yang akhirnya rame dan orang-orang lain ingin somewhat berpartisipasi dan bercerita bahwa mereka mengalami hal yang sama, akhirnya jadi collections of stories yang nggak bisa semuanya dibuktikan asli, jadi kayak semacam tren. But I do not know. Malah aku mau dengar dari kalian. What do you think actually happened? Mana teori yang kalian percaya dan mana yang kalian tidak percaya? Apakah kalian kenal atau kalian sendiri pernah mengalami gangguan ketukan pintu ini? Dan benarkah tidak ada orang di balik pintu? Coba komen di bawah. Untuk teman-teman yang dari Malaysia juga ceritain please. Kalau misalkan kalian pernah mengalami atau tahu orang yang pernah mengalami apa yang terjadi dan apa yang meyakinkan kalian bahwa kutukan atau gangguan ini asli, please let us know. Dan jika memang gangguan ini asli dan terjadi
terjadi pada banyak orang. Apakah kalian punya saran? Apa yang harus dilakukan agar orang-orang bisa lakukan untuk menyelamatkan diri sendiri? Please tulis di bawah. Mungkin kalian bisa membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita. Thank you so much buat kalian semua yang request topik ini. Salah satunya Aisyah. Dan komen di bawah atau kirim email ke requestnasi@gmail.com untuk topik-topik neror yang gak kalah seru. Request aja and I might do it for you. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Judge aja. Aku juga di Clubhouse. If you're on there, hit me up. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye. Ini adalah kasus yang cukup viral. Ini adalah kasus